Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan hari yang cerah ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita. Salawat salam semoga tak terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kita kekuatan untuk bisa menjadi pengikutnya yang setia hingga nanti akhir hayat kita, insya Allah. Beberapa atau 2 pekan yang lalu, kalau masih ingat, kita sudah bicara tentang persiapan Ramadan ya. Ada yang masih ingat nggak persiapan Ramadan? Pada saat itu saya mengingatkan tentang 2 hal yang perlu kita siapkan, yaitu pertama apa? Dua-duanya mulai dari iman ya, iman. Jadi kita perbarui iman, jadidul iman. Yang kedua juga ihtisaban ya. Kedua, jadi kita persiapkan diri kita dengan 2 hal tersebut. Yang pertama iman, kita ulangi lagi kajian-kajian kita tentang keimanan. Karena apa? Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas keimanan kita itu yang akan menentukan kualitas ibadah kita. Iman seseorang kepada Allah itu yang akan tercermin di dalam perilakunya sehari-hari. Waktu itu kemarin saya contohkan, manusia itu kan imannya naik turun ya Pak ya, naik turun. Kalau dia lagi standar ya imannya cukup. Ketika menerima seruan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Mendengar itu, kalau pas-pasan aja imannya, langsung di hati apa? Wah, ketemu puasa lagi nih. Yang kebayang ya bakal kelaparan gitu ya, haus, apalagi di luar ya. Ini teman-teman outdoor semua di luar semua ini tugasnya, apalagi di luar, udah terasa, sudah kebayang ya gitu ya. Itu tapi karena keimanan kita, maka kita tetap akan menjalankan ya Pak ya. Berani nggak kita melanggar itu? Nggak berani kan ya. Itu keimanan yang minimum. Di bawah itu berani dia. Kalau keimanannya hilang ya, di bawah itu yang tidak ada lagi, wah berani, saya nggak puasa aja sudahlah. Gitu. Itu udah imannya udah kurang banget. Nah, kalau yang iman lagi tinggi-tingginya, wah dia kedekatan kepada Allah. Itu begitu menerima seruan itu, wah ya Allah, siap. Aku laksanakan ya Allah. Semoga Ramadan tahun ini dosa-dosa semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap gitu kan. Jadi langsung mempersiapkan. Nah, makanya selalu kita perbarui keimanan kita. Nantinya juga akan berbeda ketika menjalaninya. Bagi yang tadi ya, yang pas-pasan itu berat nantinya, pasti berat. Aduh, udah haus, lapar, panas gitu. Tapi bagi yang tinggi tingkat keimanannya, itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri baginya. Ketika lapar, maka dia akan teringat, ya Allah, aku sedang berlapar-lapar karena Engkau ya Allah. Ampuni semua dosaku. Begitu banyak dosa-dosa yang aku lakukan pada masa-masa muda dulu, sebelum kenal ngaji, sebelum kenal Al-Quran, sebelum kenal sama seperti ini. Itu banyak banget dosa-dosa kita.
ampuni ya Allah, aku rela berlapar-lapar karena Engkau. Itu yang imannya tinggi, ya. Jadi itu yang akan menentukan. Makanya ayo kita perbarui keimanan kita dengan apa? Dengan mengingat kembali syahadat kita. Kita sudah bersaksi, menyatakan, bersumpah, berjanji bahwa kita tidak akan menyembah sesuatu yang lain kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta alam semesta, penguasa alam raya ini, yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita keselamatan, ya. Itu makanya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya iman. Kemudian ihtisaban apa? Kita persiapkan sebaik-baiknya supaya tidak ada sedetik pun waktu yang terlewat di dalam Ramadan tanpa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi mulai dari sekarang kita incer nih di kalender, tanggal berapa itu jatuhnya 1 Ramadan. Hari itu sebelum malam tarawihnya kita udah harus siap-siap gitu. Tapi siap-siapnya bukan masalah konsumsinya aja ya Pak ya. Ini kita kebanyakan siap-siapnya konsumsi. Wah, belum beli korma nih. Jadi siap-siapnya apa? Kita persiapkan segala fasilitas yang membuat kita bisa nanti beribadah dengan nyaman, ya. Di antaranya apa? Ya kita incer nanti masjidnya atau musola udah siap apa belum sini? Kalau kita ke situ protokolnya jalankan belum? Oh, ternyata jalankan, baguslah insya Allah. Terus kita kira-kira sore itu di mana dan sebagainya lah, disiapin semuanya supaya ibadah Ramadan itu dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai nanti akhir Ramadan itu kita jalankan dengan sempurna. Tidak ada waktu yang terlewat. Jangankan ibadah yang wajib ya, yang sunah-sunah kita sikat semuanya. Itu gitu ya. Itu ihtisaban. Nah, kalau yang wajib udah tahu ya. Saum Ramadan tiap hari udah tahu. Kemudian sholat 5 waktu ya udah tahu. Bayar zakat kalau sudah sampai nisabnya ya, udah tahu. Yang sunnah-sunnah dijalankan juga. Maghrib, habis maghrib ada sholat sunnah rawatib ya. Kemudian isi dengan baca Quran. Makan malam dulu lah, boleh. Atau mau habis isya makan malamnya terserah. Atau habis tarawih boleh. Habis itu sholat isya. Sesudah sholat isya ada sholat sunnah rawatib. Itu ya. Kemudian tidur, siap-siap. Jangan terlalu larut tidurnya. Walaupun ada bola, tinggalkan aja ya. Kebetulan tahun ini nggak ada bola ya, karena masih pandemi ya. Tinggalkan aja. Terus tidur. Kenapa? Supaya bisa bangun malamnya. Bangun 1 jam minimal sebelum waktu fajar, waktu subuh ya. 1 atau 2 jam lah. Supaya bisa sebelum sahur kita sholat malam dulu. Sholat malam qiyamul lail ya. Sholat tahajud. Habis sholat tahajud, siap-siap sahur. Itu terus diurutkan satu persatu. Jangan sampai ada waktu ibadah yang terlewatkan. Besoknya lagi habis sholat subuh misalnya ya. Sebelum subuh ada sholat rawatib. Habis sahur tadi sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Nah habis subuh sampai terbit fajar, sampai matahari muncul, itu baca Quran ya, atau baca doa apa macam-macam. Kita punya banyak kebutuhan gitu. Berdoa apapun. Kita sudah pernah ya ngobrolin masalah doa ya, doa kepada Allah. Terus kemudian ketemu sholat duha. Habis itu nanti ketemu lagi sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur ada rawatib. Sesudah sholat zuhur rawatib juga. Habis itu dan sebagainya. Jadi dihitung-hitung terus. Itulah ihtisaban namanya ya. Semua ibadah, kesempatan ibadah kita sikat. Jangan sampai ada yang lewat gitu ya. Bila perlu dibuatkan checklist, agenda seperti anak-anak kita tuh. Anak kita yang sekolah-sekolah itu kalau Ramadan mereka punya agenda Ramadan. Sama gurunya dikasih suruh diisi.
Kita buat pribadi aja, kita lihat nih, supaya kontrol, kita bisa kontrol. Mas Herman aja untuk kerjaan sehari-hari punya kontrol checklist. Apakah kita untuk akhirat kita nggak mau kontrol diri sendiri gitu. Jangan sampai ada yang kelewat, buat aja nggak apa-apa. Nggak perlu dilaporkan kepada siapa-siapa, karena nggak nambah bonus juga dari Mas Herman. Bonusnya dari Allah, laporannya kepada Allah. Nanti di akhir Ramadan kita menghadap lagi kepada Allah. Ya Allah, aku lapor padamu, aku sudah berusaha sebaik-baiknya di Ramadan ini. Ya Allah, Engkau yang menjadi saksi, Engkau maha tahu, Engkau melihat apa yang aku lakukan. Minta semuanya yang kita ingin minta pada saat itu, sesudah usaha kita tuh maksimal. Apapun permintaannya, minta. Ngomong seperti itu sama Allah. Ya Allah, yang pertama yang kita minta adalah apa? Tentunya ampunan, ya, ampunan Allah, ya. Yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ridhonya Allah, dan kemudian jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu yang kita minta. Bagus-bagus pas dapat, kita mintanya itu di malam Lailatul Qadar, sambil kita menangis kepada Allah, meminta benar, sungguh-sungguh dengan serius meminta. Itulah, ya, itulah puncaknya, ya, dari ibadah kita. Kita minta kepada Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, Pak. Kita ini bukan siapa-siapa, ya. Kita ini hanya sebutir debu, ya, di tengah alam semesta ini. Di hadapan Allah itu kita ini bukan siapa-siapa. Makanya kita minta kepada Allah supaya mendapatkan ampunan, ridho, dan surganya itu. Nah itu, ya, imanan dan ihtisaban. Kemudian hari ini saya ingin kita mengingat-ingat kembali pelajaran mengenai saum Ramadan, ya. Saum itu apa? Secara bahasa saum itu sederhana, ya, berarti menahan, al-imsak, menahan diri dari sesuatu, ya. Secara istilah, saum itu artinya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu definisi secara istilah dari saum, ya. Jadi nanti kalau anak-anak ada yang nanya, ditanya anak, itu jawabnya. Jangan lupa. Siapa di sini yang anaknya SD? Usia SD? Oh, udah hampir semua, ya. Usia SD juga. Pak Hani juga ada yang SD, anak. Udah SMA. Anak SD tuh biasanya pertanyaannya tajam-tajam tuh, ya. Kita harus tahu, jangan kalah sama mereka. Jadi kalau ditanya saum itu apa sih gitu, terus apa sih puasa itu sebenarnya gitu kan, cuman nggak makan minum aja gitu. Nah jawabannya itu tadi, menahan diri dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gampang, ya, menahan diri. Nah, terus kemudian kita bahas satu-satu. Menahan diri berarti apa? Tidak melakukannya. Kemudian yang membatalkan apa saja? Ada dua, ya. Makan minum, satu lagi adalah jima. Ya, jima tahu semua lah. Jima tahu semua, makan minum juga tahu semua. Ini yang membatalkan. Nanti yang agak ribet-ribet itu adalah yang mirip-mirip dengan ini, itu jadi pertanyaan jadinya nih. Misalnya diinfus gitu kan, batal apa enggak? Kenapa? Karena itu kan mirip makan, ada masuk cairan ke dalam tubuh kita, itu kayak makan aja, cuman nggak melalui mulut, ini melalui pembuluh darah langsung gitu kan, diinfus. Jawabannya apa? Jawabannya sudahlah, diinfus itu kan dalam kondisi sakit. Orang sakit itu
Kemarin kita udah bahas belum yang wajib puasa? Siapa aja yang wajib puasa udah kita bahas apa belum? Speaker ya? Ini Pak, tasnya para wanita. Tas. Oh iya. Siapa saja yang wajib puasa udah kita bahas belum pekan lalu? Belum ya? Oh iya, nanti jadi orang sakit itu tidak wajib puasa. Nah kalau diinfus dia udah sakit dan sakitnya udah parah itu, karena perlu asupan gitu langsung. Ya sudah, ndak usah puasa, kan ndak wajib juga gitu. Jadi pertanyaannya close, selesai. Ya nanti aja kalau udah sehat itu boleh diganti di hari yang lain yang bukan bulan Ramadan. Selesai ya. Jadi jangan lagi kemudian jadikan perdebatan itu. Nah perdebatan itu biasanya muncul kenapa? Karena keingintahuan ya, dari motivasi belajar yang didasari dari keingintahuan, memuaskan akal atau pikiran kita. Nah makanya saya selalu berpesan dalam menuntut ilmu itu motivasinya adalah untuk keinginan menyempurnakan ibadah kita gitu, menyempurnakan ibadah kita, bukan untuk mencari ilmu pengetahuan untuk memuaskan kita, kepenasaran kita, apalagi perdebatan ya. Itu contohnya lagi, kalau kentut di air batal nggak gitu kan ya. Ayo, dia kan itu ada air yang masuk ya, kalau teorinya gitu ya. Nah ini pertanyaan seperti ini juga biasanya muncul dari itu tadi, rasa penasaran, rasa keingintahuan dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada kasusnya, kalau tidak ada masalah dengan kita seperti itu, ya sudah janganlah. Kecuali memang dia nelayan, sehari-hari menjaring ikan segini jaring ya, terus dia mau menyempurnakan ibadahnya. Dia tanya, itu bagus. Artinya ada keinginan ihtisaban, itu menyempurnakan iman. Ya, kalau di sini kan tidak ada yang begitu ya, jadi nggak usah kita bahas. Ya, selesai, kasus sudah ditutup. Nah, gitu. Jadi seperti itu kan enak ya, simple. Tuh, kita nggak pusing juga gitu. Kasihan juga Pak Ustadznya. Cari ke sana kemari referensinya gitu, padahal kita juga nggak mengalami kan gitu ya. Nah itu yang membatalkan puasa tadi, jima sama makan dan minum. Jadi kalau ada kemiripan yang bikin bingung, boleh ditanyakan, tapi dalam rangka menyempurnakan ya. Kemudian ada lagi satu hal lagi yang membatalkan puasa, yaitu dua lagi, maaf, muntah dengan sengaja ya. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, misalnya naik kendaraan terus dia tidak sengaja muntah karena pusing dan sebagainya, dan muntahnya itu tidak membuat dia lemah badannya, itu tidak membatalkan. Tapi sengaja muntah, dia muntah ya, tapi siapa juga yang sengaja muntah ya. Ya, intinya tidak membatalkan ya kalau muntah. Umumnya tidak sengaja kan. Kemudian yang kedua, berbekam. Berbekam itu sama. Kalau sesudah berbekam, kalau berbekamnya itu tidak membuat dia menjadi lemah, itu tidak membatalkan. Tapi kalau berbekamnya membuat dia tubuhnya menjadi lemah, itu membatalkan. Dia harus membatalkan puasanya. Ya. Nah, ini yang mirip-mirip dengan ini tuh adalah diambil darah, ya kan? Berbekam mirip diambil darah. Nah terus gimana dong kalau diambil darah, misalnya rapid test gitu ya. Nah ini berbekam mirip nih, berbekam tuh diambil darahnya satu kop, kadang-kadang banyak banget ya. Nah hukumnya sama, berarti kita ambil referensinya ke situ. Kalau tidak melemahkan, kalau rapid test kan cuma segini ya, donor darah aja yang banyak 350 ml itu kalau tidak melemahkan itu boleh lanjut puasanya. Tapi kalau melemahkan sudah batal berarti puasanya. Nah contoh misalnya saya rutin nih 3 bulan sekali
saya usahakan donor darah gitu. Nah terus bulan puasa juga karena saya merasa sehat kan ya, merasa sehat, tidak ada masalah. Bulan puasa karena diperlukan, ada dapat SMS dari PMI, datang laksana, biasanya tidak apa-apa diantar. Nah hari itu entah gimana, mungkin karena puasa atau gimana, tiba-tiba kok jadi kelayangan, jadi lemas gitu. Nah ini boleh berbuka kita puasanya, boleh gitu ya. Nah seperti itu saudara. Apalagi kalau rapid test cuma segini kan. Terus habis rapid test biasanya kita nggak masalah juga, bisa jalan kemana kemari juga. Sudah, berarti itu tidak membatalkan ya. Nah itu sampai di sini kita sederhanakan ya. Itulah sebenarnya seperti itu gitu. Nggak rumit kan ya? Nggak rumit. Terus kira-kira apa lagi? Oh, kadang-kadang ada kalau ngupil batal nggak gitu kan? Ini memasukkan sesuatu nih ke dalam tubuh kita gitu kan? Nah, yang bilang memasukkan ke dalam tubuh batal itu siapa kan gitu? Sebenarnya enggak. Yang batal itu makan dan minum gitu, bukan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Gitu. Ya, Pak. Mau nanya kayaknya enggak. Itu bukan ngupil batal itu jadinya macam-macam. Nah, gitu ya. Nah, terus apalagi jadi sederhana aja. Lupa? Yang pertama itu kan kita lupa itu. Oh, lupa. Nah, Pak. Kalau lupa itu tidak batal, Pak. Lupa tidak batal. Jadi kalau lagi lupa, makan yang banyak. Ya. Mumpung lupa nih, makan banyak nih gitu. Kenyang baru ingat. Udah kenyang baru ingat. Itu namanya rezeki, Pak. Kalau masih di sini udah ingat, susah nih. Apalagi baru sesuatu suap udah ingat, aduh, gitu kan harus dikeluarin gitu. Ya. Kalau yang disedot di hidung gimana? Bisa. Itu makan dan minum bukan? Iya, makan dan minum bukan? Itu. Iya. Jadi kita pertanyaannya itu aja. Makan dan minum bukan, dan mirip-mirip bukan, enggak gitu. Makanya ada ulama di Jawa ya, yang di Jawa jangan heran ya, di Jawa Timur atau Jawa mana, merokok itu tidak membatalkan puasa. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Cuma kalau saya lah, merokoknya sendiri itu saja sudah jadi perdebatan ya. Apakah itu boleh atau tidak di luar Ramadan loh ya, hari-hari biasa nih. Ini teman-teman kayaknya masih banyak yang merokok ya. Itu gitu aja jadi perdebatan. Jadi kalau mau ditanyakan apakah membatalkan puasa atau tidak, di sininya dulu diselesaikan ya. Di sini dulu selesaikan, baru dibawa ke sini. Kalau di sini udah selesai, baru dibawa ke sini ya. Jadi untuk rokok batal atau tidak itu juga di luar pembahasan, jangan ditanyakan. Kalau mau tanyakan yang ininya dulu ya. Kalau mau ditanyakan ininya dulu, siap nggak? Ya kan? Gitu. Nah, jadi ya sudahlah, nggak usah ngerokok lah pas Ramadan itu. Gitu. Nggak usah. Bahkan coba 1 bulan tuh nggak ngerokok. Bahkan kalau malam pun ya, coba berhenti ngerokok. Kalau siang aja bisa, masa malam nggak bisa? Gitu ya. Nah, balik lagi ke saum yang membatalkan, tadi udah hafal ya, sederhana kan? Kalau ditanya, ya Pak, kalau puasa yang membatalkan apa aja? Nggak tahu kan? Sebut aja 4 deh. Makan, minum, jima, 5 berarti ya. Muntah sama bekam. Cuma muntah sama bekam ini ada syaratnya. Muntahnya sengaja, bekamnya itu membuat lemah ya. Kalau yang 3 ini tidak ada syaratnya, makan, minum, jima, ini batal sudah ya, kecuali kalau lupa. Yang 2 ini syaratnya udah 3, jadi 5 ya, kalau ditanya tahu ya. Terus kemudian dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar kapan? Saat azan subuh, itulah terbit fajar ya. Nah terus kenapa kok ada imsak? Itu kilang Pertamina, alarm, seruling bunyi. Terus kita nggak boleh lagi gitu kan. Kadang-kadang anak-anak, sudah imsak. Kadang-kadang nggak boleh lagi gitu.
Nah, itu sebetulnya hanya kehati-hatian. Itu. Ya, warning. Ibarat perlombaan itu hitungan mundur ke 10. 10, 9, 8, 3, 2. Nah, startnya itu adalah azan subuh. Gitu. Tapi boleh nggak kalau misalnya dalam kurun waktu 15 menit itu kita makan minum? Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena belum start, belum. Misalnya nih, bangun kesiangan. Begitu bangun sirine bunyi, makan nggak? Makan, jangan tidak. Sampai azan subuh berkumandang. Ya. Dah. Terus kalau azan makanan masih ada, berhenti nggak? Berhenti. Itu start sudah. Gitu. Ya, jangan dikasih hati minta jantung. Tanggung banget. Mubazir ya, hentikan. Itu ya. Itu terbit fajar. Terbenam matahari ditandai dengan waktu maghrib ya. Itu tidak ada perdebatan lah waktu maghribnya. Sunnahnya sahur itu dekat-dekat ke menjelang subuh. Maksudnya jangan takut terlambat jam 1 udah bangun sahur gitu ya. Jangan gitu. Dekati waktu subuh ya, di akhir-akhir itu sunnahnya seperti itu. Terus gimana kalau misalnya saya mah nggak sahur juga kuat, boleh nggak? Boleh. Sahur kan sunnah ya, sunnah. Tetapi kata Rasulullah, makan sahurlah karena di situ ada berkah. Ya. Jadi kalau kita memang merasa kuat, biasanya merasa kuat, ini biasanya anak-anak nih. Anak saya tuh kemarin saya ke Jakarta, kebetulan ada anak saya tuh. Saya bangunin sahur hari Senin. Gif, sahur Gif. Dia bangun ketawa. Gak usah ya, udah biasa. Tidur gitu ya. Tidur lagi dia. Dia gak sahur. Nah, walaupun seperti itu sebetulnya, bangun sahur walaupun seteguk air. Untuk ngambil apanya? Berkahnya yang dibilang oleh Rasulullah SAW. Sambil kita bilang bismillah, ya Allah aku sahur. Karena apa? Karena Rasulullah bilang ini berkah. Ya Allah aku mohon berkahnya. Minum, sudah. Itu ya. Jadi selalu mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Itu sunahnya sahur ya. Sekarang sunahnya buka. Itu juga menyegerakan ya. Segera berbuka. Jangan mentang-mentang kuat. Saya ntar jam 9 aja bukanya. Segini mah enteng gitu. Itu enggak, jangan mentang-mentang gitu kuat itu bukanya terus diulur-ulur, enggak. Begitu ini itu kerendahan hati kita ya di hadapan Allah. Ya Allah, kita ini lemah di hadapan Allah gitu. Jadi begitu waktunya buka, langsung ya Allah nikmati, ini nikmat dari Allah, pemberian Allah. Kurma misalnya, kita ada kurma di rumah, kurma dinikmati dan terima kasih kepada Allah. Ya Allah, Engkau masih memberikan aku rezeki untuk berbuka puasa. Terima puasaku ya Allah pada hari ini. Ya, rugi kalau kita enggak seperti itu ya Pak. Kalau dalam ibadah kita hari-hari itu enggak gitu tuh rugi Pak. Kita cuma dapat lapar dan haus saja. Ya, kalau sholat enggak begitu, kita rugi, cuma dapat jungkat-jungkit aja. Ya, kita sudah menjalankan kewajiban dan sudah hapus, tidak berdosa. Tapi setiap ibadah kita komunikasi kepada Allah. Kita bilang, ya Allah aku menyembah Engkau. Ini aku sholat, aku menyembahmu ya Allah. Terimalah ibadahku ya Allah. Begitu juga puasa, lapar-lapar kita langsung ingat Allah. Ya Allah, aku lapar karena Engkau ampuni semua dosaku. Kalau lagi misalnya ada masalah, ya Allah, aku lapar-lapar karena Engkau. Bantulah dalam permasalahan ini. Gitu. Semua, ada apapun. Anak mau ujian gitu ya. Ada yang sakit, ada yang ini. Minta sama Allah. Gitu. Dalam kondisi kita ibadah seperti itu. Itu luar biasa Pak. Coba Pak. Coba. Ya. Nah kita emang berdoa aja kadang-kadang gak fokus. Doanya ngomong apa, kita mikirin apa gitu ya. Itu gimana mau dikabulkan. Jadi fokus kita sambil mengerjakan ibadah itu kita doa, ya Allah aku minta kepada Engkau bukan kepada yang lain ya Allah. La ilaha illa anta.
Ya, kayak doanya Nabi Yunus ketika dalam perut ikan apa? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau, tidak ada yang aku sembah ya Allah kecuali Engkau. Gitu. Itu ya. Itu ya, doa. Selalu sertai ibadah kita dengan doa. Tuh sampai maghrib disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Kenapa ditambahkan seperti itu? Karena sekarang ini juga banyak teman-teman yang non-muslim itu puasa ya. Yang saya contohkan siapa dulu di sini? Ada masih ingat nggak Pak Gede Iswantara, tahu nggak? Pak Gede itu rajin puasa Senin Kemis, kalah kita. Senin Kemis rajin ya. Karena merasa bagus untuk kesehatannya, merasa bermanfaat lah. Tapi niatnya bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menyembah Allah ya. Kalau kita kan menyembah Allah, ya Allah ini untuk menyembah Engkau ya, kalau dia enggak. Nah, yang puasa seperti itu bukan masuk dalam definisi puasa Ramadan jadinya gitu. Ya, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Niatnya harus diucapkan apa tidak? Nah, kan biasanya itu ya pertanyaannya. Ada dua pendapat ya. Jadi niat itu hukum tentang niat itu pendapat manapun hadisnya cuma satu, yaitu Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung pada niat. Dan sesungguhnya seseorang itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu kata Rasulullah. Nah, berdasarkan inilah kemudian muncul hukum-hukum tentang niat. Di antaranya, semua rukun ibadah kita pasti nomor satunya adalah apa? Niat. Ya, rukun sholat satu niat. Rukun puasa satu niat. Rukun mandi junub satu niat. Ya. Ya, rukun puasa ada dua ya, satu niat, satunya apa? Menahan. Ya, menjalankan, menahan diri itu sendiri. Dua. Jadi disertai dengan niat. Nah, definisi ini sudah bisa menjelaskan berbagai permasalahan yang biasanya muncul, pertanyaan-pertanyaan biasanya muncul selama Ramadan. Ya, apa coba misalnya? Dari definisi itu. Tadi masalah yang membatalkan puasa, ya kita larikan ke definisi ini sudah. Kemudian mulainya kapan dan bukanya kapan, itu lihat ke definisi ini selesai sudah. Yang wajib. Nah, sekarang tema baru nih, apa yang baru? Siapa saja yang wajib dan yang tidak wajib berpuasa ada 6. 6 ya. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 tidak sedang haid atau nifas kalau wanita. 4 ya. Ini hafal semua ya. Semua ibadah ini ada nih. Semua ibadah ini ada. Kalau salah satu ini tidak dipenuhi, maka dia tidak wajib. Islam, kalau dia tidak Islam, ya nggak wajib dong. Yang diwajibkan orang Islam aja. Silakan, nggak mau puasa juga nggak apa-apa. Balik, kalau anak-anak nggak wajib, tapi puasa boleh nggak? Boleh. Ya. Berakal, orang gila itu nggak wajib. Ya, orang gila jangan dipaksa puasa, Pak. Namanya juga gila ya. Kemudian haid dan nifas. Nah, istri kita kalau sedang haid atau nifas jangan dipaksa puasa juga. Yang 2, ini khasnya puasa. Tidak sedang musafir, tidak sedang perjalanan ya. Atau dia sedang mukim. Yang satu lagi tidak sakit yang kalau dia puasa sakitnya tambah parah atau lambat sembuhnya gitu. Sakit ya. Sakit yang kalau dia puasa itu sakitnya tambah parah atau lambat sembuh. Jadi tidak semua sakit ya. Kalau semua sakit nanti repot. Oh, saya sakit panu gitu. Saya nggak puasa sakit panu gitu, atau sakit mata misalnya ya, atau sakit flu gitu. Ya, yang dimaksud sakit ini adalah yang pengaruh ya terhadap puasanya itu gitu. Jadi ada 6 ya, hafal ya.
1 apa? Islam. 2, baik, 3, berakal. halal, 4, tidak haid dan nifas. 5, musafir. 6, tidak sedang sakit. Ya, gampang ya. Ya, udah jangan dipersulit. Itu aja sudah. Ya. Udah itu yakin sudah jalankan. Gak usah banyak berdebatan lagi nanti. Yang penting kita sempurnakan ibadah kita. Nah, kalau kita berdebat terus nanti kapan ibadahnya gitu. Sampai Ramadannya berakhir kita masih salah-salahan aja sama temen gitu. Jangan. Ya. Kita jalankan ibadah. Ya, sampai di sini ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.